Orang tuh kemarin tuh ada yang menanyakan Anting Putri Sumedang, Mas. Anting Putri Sumedang. Kalau setahu saya Anting Putri itu ya yang penting berbatang hitam, berbatang putih, berdaun panjang, berdaun oval, Anting Putri mikro dan lain sebagainya. Kalau masalah Anting Putri Sumedang, Anting Putri Lampung, kemarin kan yang banyak perdebatan kan di Anting Putri Sumedang sama Lampung ya. Lah terus kayak saya seperti ini daerah Sumatera terus gimana terusan? Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi kita akan coba tanggapi pertanyaan yang masuk di kolom komentar Bonsen Deso ya di YouTube. Ini ada pertanyaan yang sangat cukup lumayan bagus ya. Beliau ini atau sahabat kita ini atau subscriber Bonsen Deso menanyakan bahwa seperti ini, Mas, untuk jenis anting putri itu dia apakah dia harus full kena sinar matahari atau dia tidak terkena sinar matahari. Terus untuk medianya itu dia harus lembab atau dia poros atau bagaimana. Oke, kita akan coba langsung tanggapi saja ya. Nah, jadi kita akan coba langsung ke bahannya ya. Nah, kalau teman-teman itu dia pengen apa ya, kualitas pohon itu dia bisa maksimal, itu kan harus kita pengaruhi dulu di medianya ya, salah satunya itu. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, untuk jenis anting putri ini kan dia berasal dari Riau ya. Daerah situ itu dia memang setahu saya memang lahannya lahan gambut ya. Nah, kalau memang teman-teman itu bisa menciptakan media di tempat teman-teman itu dia setara dengan media gambut, itu dia pasti akan dia subur sekali. Nah, yang penting untuk semua pohon ya, bukan untuk anting putri saja. Itu yang pertama, matahari itu penting karena kita juga semua makhluk hidup itu dia memerlukan namanya matahari. Apalagi untuk di pohon itu yang terjadi kalau dia kekurangan matahari, fotosintesis tidak akan terjadi dengan maksimal. Itu yang pertama, matahari. Jadi sudah terjawab ya, kalau dia di tempat yang betul-betul teduh biasanya cuman delolor-delolor lah bahasa Jawa nih ya teman-teman. Cuman kalau untuk dia kena sinar matahari, batang itu kuat, kokoh, dan yang pasti dia lebih gemuk ya. Itu yang pertama. Matahari sudah. Terus misalkan perakaran ya. Jadi di media ini, kalau untuk media ini dia poros atau enggak Mas? Nah, untuk lahan gambut itu dia juga poros ya teman-teman. Dia poros, lembab, berair ya. Poros, lembab, berair yang pasti karena dia poros tadi, sirkulasi udara itu walaupun dia lahannya gambut itu dia dapat mencapai di perakaran. Nah, bedanya kalau dengan pakai pasir Malang full, untuk pasir Malang full itu kan dia memang betul-betul sangat poros. Kalau memang teman-teman bisa apa ya, menanggulangi untuk dia bisa poros dan lembab, itu lebih bagus. Untuk saran saya, kalau memang pakai pasir Malang itu pakai campuran kokopit ya teman-teman. Jadi bisa pakai campuran kokopit, yang pasti kokopitnya sudah rendaman ya, minimal 2-3 harian itu sudah betul-betul direndam ya. Jadi zat tanin yang ada di dalam kokopit itu dia akan berkurang. Nah, itu dipakai tidak apa-apa. Supaya kenapa? Kita tidak gampang menyiram ya teman-teman, atau tidak harus menyiram setiap hari karena di sini juga di tempat saya ya itu memang cuacanya ekstrim ya, kadang dia panasnya luar biasa. Itu saya juga jarang menyiramnya, paling ya sehari sekali atau 2 hari sekali lah. Nah, kalau kebiasaan saya sehari sekali ya, waktu pas pagi hari ya teman-teman. Karena pas pagi hari itu pohon ini dia memerlukan air banyak untuk berfotosintesis. Terus alasan saya seperti itu ya teman-teman. Terus dia tidak gampang untuk kering. Kalau dia pas sore hari biasanya jam-jam 10, jam 11 itu dia media kita udah kering ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah 2 hari belum saya siram ya. Cuman ini yang pangkalnya ini dia masih
menyimpan air ya tuh. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya em, masalah media. Nah, ini untuk masalah media ya. Dia supaya poros tadi kita ciptakan entah bebas pakai media apapun, sekam boleh, pasir malang boleh, yang penting dia poros supaya kenapa? Sirkulasi atau oksigen tadi dia sudah bisa masuk ya, karena perakaran juga dia membutuhkan oksigen ya teman-teman untuk berpenetrasi untuk menjangkau apa ya pupuk yang kita berikan ya, karena pupuk seperti ini itu bukan ini yang akan dimakan oleh apa ya si akar ya, jadi dia terlalut oleh air, setelah itu dia pasti nanti baru terserap oleh pohon, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya juga kalau untuk penggunaan kemarin ada yang menanyakan untuk penggunaan sekam mentah. Untuk penggunaan sekam mentah diusahakan difermentasi kalau bisa seperti itu ya. Mau karena seperti ini ya teman-teman, yang ditakutkan itu dia masih mengandung jamur patogen ya. Kalau untuk sekam mentah, kalau untuk sekam bakar itu rekomendasi sih pakai sekam bakar ya. Tuh, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke bahan yang lainnya. Nah, ini kok banyak sekali ya perdebatan anting putri apa ya? Kalau bahasanya kata orang tuh kemarin tuh ada yang menanyakan anting putri Sumedang, Mas. Anting putri Sumedang. Kalau setahu saya anting putri itu ya yang penting berbatang hitam, berbatang putih, berdaun panjang, berdaun oval, anting putri mikro dan lain sebagainya ya. Kalau masalah anting putri Sumedang, anting putri Lampung, kemarin kan yang banyak perdebatan kan di anting putri Sumedang sama Lampung ya. Lah terus kayak saya seperti ini daerah Sumatera terus gimana terusan? Gimana kabarnya? Jadi kalau hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak perlu di ini ya teman-teman. Tidak perlu diperdebatkan ya bagus mana dan bagus mana. Asalkan eh, teman-teman itu dia bisa mengupayakan supaya dia subur, toh juga hasilnya sama kok ya. Nggak harus apa ya Lampung atau Palembang atau apa tadi satunya Sumedang. Jadi tidak harus seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, eh, hal-hal yang seperti itu memang apa ya untuk teknik marketing juga ya. Jadi yang mengatasnamakan anting putri misalkan ya anting putri Sumedang lebih bagus, anting putri Lampung lebih bagus, anting putri mana lagi Riau lebih bagus. Itu sebenarnya teknik marketing saja ya teman-teman. Jadi yang penting tidak saling merugikan saja deh kalau menurut saya pribadi ya, karena ya kita bermain bonsai ini kan untuk menciptakan keluarga yang betul-betul tercipta oleh seni ya teman-teman. Jadi bukan karena malah menjelekkan itu tadi ya. Karena kalau seperti itu saya malah kurang setuju ya. Jujur saja ini ya teman-teman, kita cuman sharing ya. Itu jadi seperti itu. Kalau untuk masalah anting putri Sumedang, yang anting putri Lampung, anting putri Sumatera, anting putri Riau, anting putri Palembang, anting putri Sulawesi, terserahlah itu. Saya tidak peduli lah ya. Yang penting jangan anting putri mikro. Kalau untuk anting putri mikro memang pertumbuhannya lambat. Titik titik ya dibandingkan anting putri yang lainnya. Oke, jadi cukup seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.